Bu Sufi? Bu Sufi, Assalamualaikum. Baiklah, baik. Saya pindah dulu ke laptop ya, Bu Cici, Oh, bentar. ya, baiklah, sambil dibuka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Muqaddimah tadi beserta artinya. Semoga kita semua benar-benar khusyuk di Jumat kali ini, di pengajian perdana mengawali semester tahun ini di kajian kerohanian Islam Sekolah Alam Bogor yang diselenggarakan kerjasama komite antar lintas level, mulai dari level prasekolah, sekolah dasar, SM atau sekolah menengah pertama, dan SME yang bersinergi bersama-sama di bawah kepengurusan Rohis komite. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang atas segala rahmat, yang atas segala bimbingannya dan atas segala perjuangan beliau, kita curah limpahkan salawat yang terus-menerus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk mengawali kajian hari ini, mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, temanya hari ini adalah membersamai atau mempersiapkan diri untuk membersamai putra-putri untuk belajar online. Mungkin pembelajaran online ini, subhanallah, udah kita lalui selama satu setengah tahun pandemi kemarin gitu, dan qadarullahnya kita masih tetap harus bertahan dan tawakal dan sabar untuk tetap berada di posisi yang sama dikarenakan keadaan pandemi ini luar biasa gitu. Bukannya makin membaik, di Juli kemarin pun ya, bahkan sampai sekarang masih terus banyak peningkatan di berbagai daerah. Memang yang turun itu di Jakarta mengalami penurunan, namun Jawa Barat, Jawa Tengah masih termasuk cukup tinggi, bahkan di luar Jawa pun sedang meningkat semua gitu, posisi positif COVID dan tingkat level kematiannya gitu. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah mungkin sarana kita semua untuk dicuci dosa-dosa oleh Allah, untuk selalu bersabar, dan mungkin Allah sedang mempersiapkan kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi nanti. Menjadi seorang ibu yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih baik, seorang ayah yang lebih baik, di tengah kondisi yang mungkin sulit dirasakan oleh kita semua ya, yang biasanya bebas, bisa bergerak ke sana kemari, happy mengantar anak ke sekolah, berjumpa teman-teman, pengajian juga offline gitu. Luar biasa, kangen, rindu sekali masa-masa itu gitu. Namun dengan keadaan seperti ini, kita juga harus sadar betul gitu bahwa virus ini goib. Dan alhamdulillahnya rezeki pandemi ini kita online. Jadinya insya Allah tidak ada kata menyerah ya, tetap berada di taman surga sebelum surga melalui pengajian-pengajian dan berbagai kajian. Justru kemudahan yang Allah berikan ini juga menjadi ujian bagi kita, istiqomah atau tidak gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua sama semangat semua menjalani ini. Sebentarnya ya.
Demikian Ibu-Ibu, Bu Sufi sudah siap Ibu? Assalamualaikum Bu Sufi. Iya Bu, sebentar. Saya lagi pindah dulu ke laptop nih, baru bisa dibuka laptopnya. Siap. Dibuka tilawah dulu? Enggak? Oh iya, tilawahnya insya Allah Al-Fatihah aja ya. Ya Allah ya Rob, mudah-mudahan dengan keberkahan hari Jumat ini kita bersama-sama buka dengan tilawah masing-masing dengan pembacaan Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua yang membacanya mendapatkan berkah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum Bu Sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini laptopnya masih belum pakai handphone aja ya. Pak enggak, ini juga saya pakai handphone Bu, makanya tadi minta tolong Bu Monik buat ngerekam. Masih gaptek aja Ibu, saya teh. Aduh, kayaknya nggak mau loading ininya. Aduh, kayaknya. Iya. Langsung Iya, dimulai. Iya, tadi sudah pembukaan. Insya Allah taujih akan diberikan oleh Ibu Sufi, Dr. Anda Hajah Sufi Jatiningsih. Ibu-ibu, beliau adalah Ketua PD Salimah Kota Bogor, dan beliau juga pembimbing kami di pemulasaran komunitas pemulasaran jenazah Salam Kamboja. Pembimbing ahwadnya juga beliau. Beberapa putaran, beberapa kali intens belajar langsung sama Bu Sufi. Sama Bu siapa? Bu Sufi dulu ya? Yang punya Ligan itu, Ligan apa? Suafara, iya. Bu Septi, iya. Beliau berdua. Di Al-Mi'raj ya? Di waktu itu saya ikut ya Bu. Waktu di Al-Mi'raj ya pelatihannya? Iya Bu, betul. Lalu Bu Sufi juga aktif di PKS Kota Bogor, Ibu-ibu sekalian. Beliau juga berdakwah di mana-mana, memiliki sekolah TK, SD, SMP-nya belum ya Bu? Amin, Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Di posisinya di Bogor Raya Permai, nama sekarang Bogor, bukan benar Bogor Raya Permai, dulu Bogor Country namanya ya. Dulu sempat mendongeng juga di TK-nya Bu Sufi, ya Allah, zaman jadul. TK Baitus Salam ya Bu ya? Iya betul. Ya, Baitus Salam, masih inget banget. Ya, insya Allah tanpa berpanjang kalam, mangga Bu Sufi dipersilakan. Baik. Bu Sufi itunya Bu. Maaf Bu, ada tamu ini, saya di ruang tamu ini. Baik Bu, nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa bertemu muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan ini tetap menjadi wasilah silaturahim kita. Mudah-mudahan ini tetap dihitung sebagai taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita satu sama lain bisa saling saling mencari nanti di yaumil akhir ya, kata Rasulullah kan gitu. Baik, insyaallah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan charging semangat karena kita menghadapi tahun kedua. Mudah-mudahan hanya 1 atau 2 bulan ya, tahun kedua, tahun ajaran di mana kita harus mensyukuri nikmat
belajar online bersama anak-anak kita. Saya tuh tadinya mau bikin menti survei sederhana ya, cuman ini kok nggak bisa kebuka ininya. Baik, sekarang saya mau sharing dulu deh. Saya ingin dengar dulu dari ibu-ibu sekalian. Apa sih yang dibikin galau? Apa yang membuat menjadi resah, bete? Nggak tahu betenya bete yang mana nih kalau pandemi gini. Ibu-ibu betenya butuh tatih tayang atau butuh talan-talan atau butuh apa ya? Apa yang bikin ibu-ibu bete, bikin ibu-ibu bad mood gitu nemenin anak-anak atau suntuk menghadapi pandemi ini PJJ ini. Kira-kira ada yang mau ditulis atau mau langsung, Bang? Apa sih sebetulnya yang membuat kita merasa kurang nyaman lah bahasa sederhananya, merasa kurang nyaman dengan pembelajaran secara online ini? Ayo ibu-ibu ditulis boleh, langsung tunjuk raise hand boleh. Nenek, ayo Nek, mau komen Nek, mumpung kameranya kebuka Nek. Mbak Dewi juga nih. Boleh dong Nek, sharing Nek. Di open mic aja ini kalau ada yang Nek, halo Nek, udah dibuka mic-nya. ngajarin anaknya nggak ngerti katanya tuh dari Bu Mira. Kalau saya Bu Sufi membuat mendisiplinkan karena tidak merasa kemana-mana. Jadi dari habis subuh tuh sampai mau ikut M-Team tuh atau Zoom itu tar, aduh kapan selesainya ntar, waktunya udah dekat. Nah itu tuh yang PR banget. PR banget kalau yang lain apa yang paling bikin selama PJJ? Boleh. Membantu belajarnya memang juga. Membantu belajarnya juga lumayan. Sempat ngeri nggak punya pembantu, katanya kebayang ya nggak punya pembantu, ya Allah Iya, nah itu juga tuh. Terus nemenin belajar di rumah, masak harus 3 kali sehari, belum lagi aglonema belum dirawat, nggak sempet facialan, nggak sempet shopping, apa namanya? Wah, semuanya deh Bu ya, numpuk. Yang lain? Boleh nambahin Bu Sufi. Kalau Kalau ABG kebetulan saya juga nerima banyak curhatan. Jadi generasinya tuh jadi 2 Bu Sufi. Generasi gamer buat laki-laki dan generasi mager itu untuk Ahwat dan Ihwan anak-anak gitu. Jadi tugas-tugas tuh makin terbengkalai, sementara tugasnya makin banyak, makin sulit. Kalau di SMP ya, level SMP sekolah alam tuh kan proyek, makin lewat deadline gitu. Jadi mereka udah makin mager gitu kan, sementara kitanya udah capek, kayaknya ini mulutnya mesti dilakban gitu, kalau nggak ngomel aja terus gitu. Beda mungkin kasusnya dengan preschool atau SD kelas kecil gitu ya. Kalau ABG tuh tantangannya ke sana Bu Sufi. Laki-laki tuh generasi gamer sekarang dan mager. Mereka mager, kalau nggak boleh nge-game ya mager aja gitu. Itu nambahin Bu Sufi, punten nggak bisa buka video. Siap. Jasakillah khair. Aduh, sedih banget ya dengernya generasi mager dan generasi gamer, ya Allah. Oh ini ada nih Bu Sufi nih dari Bu Sotia. Menghadapi pertanyaan anak yang luar biasa Bu Sufi dan harus cari jawaban yang bisa mereka terima sesuai usia. Sementara ibunya sendiri juga harus menyelesaikan tugas-tugas lain baik di kantor maupun di rumah. Bener itu, kerasa juga itu Bu. Wah luar biasa gitu. Ternyata kapasitas emak-emak sebagai guru itu apalagi di bidang kurikulum akademik ini harus ditingkatkan. Baru berasa ya jadi guru tuh ternyata gitu ya. Jadi bayar SPP 500.000, 800.000, kalau pas lagi gini mah murah banget ya berasanya gitu. Kalau anak preschool apa nih dari Ibu? Kalau anak preschool galaunya pas menolak sekolah, pas
apa itu Apa pasangan time kabur esteem? atau nggak mau berinteraksi, jarang ketemu langsung anak sebaya. Oke, ini karena lintas unit ya Bu Titi ya, ada preschool, Iya, ada SD. iya betul. Dari yang paling bayi sampai yang paling mentas, Bu. Ya, sering mati gaya jika anak sudah mulai boring online. Ya, ada boringnya juga online-nya, alhamdulillah. Baik, Ibu-ibu rahimakumullah. Ini tuh sebetulnya apa namanya healing ya, harus keluar. Tapi yang bikin kita galau itu gitu. Jadi kalau saya melihat dari surat At-Tur ya, fitrah kebahagiaan itu memang salah satunya itu ketemu, ngobrol, tatap muka, makan-makan, minum-minum, tempat yang enak. Itu tuh fitrah kebahagiaan. Jadi salah satu fitrah kebahagiaan itu adalah bersosialisasi memang. Jadi ketika ada salah satu fitrah kebahagiaan yang tidak terpenuhi pada satu waktu, maka dia akan akan menimbulkan sifat-sifat kompensasi lainnya. Apa jadi cepat marah lah, jadi sensian lah, jadi moody, jadi malas ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Tapi buat orang beriman ini tuh harusnya tidak terjadi karena rasa syukur kita harus lebih besar daripada gerundelan kita tentang sebuah kondisi. Yang paling menenangkan buat saya secara pribadi ketika menghadapi sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kan sebetulnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita tuh inginnya normal gitu. Yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, di mana tekanan-tekanan psikologis, tekanan-tekanan psikis, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 ya, atau 256 lupa saya. Ketika siapa orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika dia ada musibah. Di atasnya Allah mengatakan bahwa yang disebut dengan bala atau ujian pada manusia itu, yang pertama Allah itu sebutkan itu adalah al-khauf. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu rasa takut itu kemudian menjadi penyakit pertama yang muncul pada orang sebagai ujian. Kalau saya kemarin rapat dengan orang tua murid ya di level TK, SD, malah kok ada kecenderungan orang tua tuh akhirnya menikmati, sudah deh di rumah aja, ribet juga Bu Sufi mau nganter-nganter, kan tadi mau saya sip-sipan gitu ya, maksudnya sehari ini yang masuk berapa orang, tapi cuma 2 jam, berarti harus ditungguin, nanti ribet juga Bu Sufi, nggak ada jemputan lagi, udah deh online aja juga, yang begitu ada, yang akhirnya Allah kasih kesempatan untuk beradaptasi gitu ya. Teman-teman sekalian, yang membuat saya bisa malah ya kondisinya ya apa kalau kata istilah orang ngeri-ngeri sedap gitu kan, PJJ, kemudian ketakutan kena virus, ketakutan positif. Kalau kata teman saya, wah di swab itu sakit. Enggak sakit Bu Sufi, yang sakit itu pengumumannya pas positif tuh yang sakit. Itu yang enggak sakit, itu luar biasa. Ternyata gitu ujian praktek itu jauh lebih berat daripada kita ujian teori gitu ya. Saya baru selesai isoman, suami positif, anak saya juga positif, kemudian saya pisah rumah dengan suami dan seterusnya. Itu ada perasaan takut, khawatir, cemas gitu kan. Karena kita ke-framing oleh situasi dan kondisi kan gitu. Seolah-olah kalau positif COVID sama dengan mati, sama dengan kritis, sama dengan butuh plasma dan seterusnya gitu. Kita tuh ke framing betul gitu dengan berita-berita di sekitar kita selama ini. Sehingga rasa takut itu kemudian muncul, membuat kita panik dan lain sebagainya. Yang dijaga adalah ketika situasi seperti ini jangan sampai ketakutan kita itu menyelisihi keyakinan kita atas Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah.
Nih ya, mungkin saya nggak tahu lah di sini kayaknya udah saya jelasin juga lah tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ya, bagaimana di surat Al-Fatir misalnya ayat 29. Tapi yang menarik ini di surat Al-Baqarah ayat 126. Dulu saya mencermati ayat ini itu sebatas bahwa ini adalah futuristiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat komprehensifnya Nabi Ibrahim alaihissalam menjaga keturunannya sampai kemudian dia mendoakan negeri tempat tinggal anaknya. Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu aja yang saya soroti. Boleh saya bacakan artinya dulu, Bu? Bangga. Tadi yang saya baca Al-Baqarah 126, artinya terjemahannya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Robku, jadikanlah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Waktu awal dulu, yang saya fokus di ayat ini adalah doanya. Dan itu yang insya Allah udah bertahun-tahun ini saya amalkan. Setiap ba'da salat saya baca. Supaya di samping surat Ibrahim ayat 35 ya. Kalau ini aman pangan, Ibrahim ayat 35 itu aman akidah. Tapi yang menarik adalah saya begitu begitu majleb gitu kalau kata anak sekarang gitu ya, tentang bagaimana penyayangnya Allah gitu. Sampai ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan karuniakanlah rizki berusaha samarat itu. Jadi samarat itu kalau diterjemahkan tadi apa diterjemahkannya Mbak Cici? Samarat itu buah-buahan. Buahan. Sebetulnya secara lughah, secara dalam bahasa Arab, samarat itu adalah segala sesuatu yang yang Allah munculkan dari dalam tanah. Jadi ketika disebutkannya buah-buahan, segala sesuatu yang muncul dari dalam tanah itu menjadi sebab bisa hidup manusia gitu. Manusia bisa minum susu karena ada sapi. Sapi bisa punya susu karena dia makan rumput. Rumput kalau nggak ada dimunculkan dalam tanah nggak akan bisa. Jadi samarat itu representasi pangan kalau di dalam bahasa Arab. Dan Nabi Ibrahim itu mintanya man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi orang-orang yang beriman, ya Allah, penduduk negeri ini yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi coba lihat apa kata Allah. Qala wa man kafara wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Kata Allah enggak cuma buat orang beriman kepadaku dan kepada hari akhir. Tapi juga buat orang-orang kafir. Fa'umatti'uhu qalila. Akan aku beri mereka sedikit kenikmatan di dunia ini. Lalu kemudian summa attarruhu ila adzabi jahannam, ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi luar biasa gitu maksudnya ar-Rahmannya Allah, penyayangnya Allah, sampai Allah sendiri menyanggah permintaan Nabi Ibrahim ketika memohon negeri ini menjadi negeri yang aman untuk dan karuniakan rezeki pangan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak, kata Allah. Akan aku berikan juga kepada orang-orang kafir. Fa ummati'uhu qalil. Enggak, Bu Sufi, orang kafir lebih kaya daripada kita gitu kan. Tapi kenapa itu disebut qalil? Karena dibandingkan dengan seluruh nikmat Allah itu qalil. Dibandingkan dengan kenikmatan iman dan Islamnya orang Muslim itu qalil. Dibandingkan dengan kenikmatan yaumil akhir itu qalil. Dibandingkan dengan kenikmatan yang mampu Allah berikan itu qalil. Tsumma attarruhu ila adzabin nar. Tapi ingat ya, dikasih sedikit di dunia nanti ujungnya wa bi'sal masir. Akan kembali ke
seburuk-buruk tempat. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini buat saya secara pribadi itu menginspirasi untuk semakin beriman, semakin yakin atas kasih sayang Allah kepada kita. Orang kafir aja Allah statement gitu, maksudnya Allah nyatakan aku akan menyayangi mereka walaupun dengan sedikit. Kita yang bersyahadat, kita yang bersujud, kita yang membaca Al-Quran, kita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, gak mungkin Allah biarkan. Gak mungkin Allah abaikan. Sangat tidak mungkin. Itu keyakinan ini kemudian membuat kita sedemikian tenang harusnya menghadapi kondisi seperti apapun. Apalagi ditambah di ayat lain Allah katakan, tidak aku jadikan sesuatu itu berdasarkan kezaliman. Tidak ada. Itu satu. Nah, sikap ini menurut saya, sikap kita yakin atas jaminan Allah, sikap kita yakin husnuzon bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, bahwa ini adalah tetap berdasarkan rahman rahimnya Allah, itu akan membuat kita lebih welcome, lebih open mind lah dengan apa yang terjadi. Bahwa kemudian di dalam peristiwa-peristiwa sekarang banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yes, banyak banget. Kita nggak bebas kemana-mana, mudik nggak bisa, umroh nggak bisa, haji digagalkan, mau kemana-mana sekarang, bisnis yang paling laris sekarang bisnis apa? Bisnis antigen. Kata sebagian orang, lumayan kan menggerakkan roda ekonomi, gitu ya. Kita mendengarnya tuh, jadi dinikmati aja. Memang betul ada sisi-sisi yang kita tidak nyaman, tapi ketika basis pemikiran kita ini adalah, di balik ini adalah kasih sayang Allah, gak mungkin Allah biarkan kita. Itu satu. Jadi kita nikmati semuanya ini atas dasar apa? Atas dasar keyakinan kita pada Rahman Rahimnya Allah. Mungkin kita memang sangat bersedih lah ya dengan kondisi seperti ini. Ya Allah, negara kita udah kayak begini, utangnya banyak, invasi orang asing banyak, BUMN udah bukan milik kita lagi. Sampai berapa turunan katanya nanti utang kita diurus oleh anak cucu kita turunan ke berapa gitu. Wah, banyak sekali ini. Ulama diperlakukan seperti itu, umat Islam Masya Allah lah. Tapi kita harus yakin bahwa di balik semua ini adalah Allah Ar-Rahman. Apalagi dengan wafatnya para ulama gitu. Ya Allah. Kalau saya yang paling ini Ustadz Taufikul Aim itu kan ahli usul fikih Indonesia, Masya Allah. Itu ulama langka di Indonesia, bukannya di Bogor di Indonesia. Tapi kalau kita lihat, ya mungkin ketika kita dapat musibah itu, siapapun yang pergi dari kehidupan kita, apakah itu guru kita, ustadz kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, mungkin sekarang ini kan tiba-tiba banyak yang tiba-tiba cerita hidupnya berubah. Saya itu ngurusin Aromil tuh janda meninggal di di Salimahnya, bekerja sama dengan Al-Bunyan dalam hitungan 1,5 tahun dari 4 di awal pandemi itu 4 beres kampanye ya, itu kan banyak yang meninggal karena kelelahan dan lain sebagainya, itu cuma 4. Sekarang 25. Itu yang kecatat doang. Belum yang nggak kecat. Yatimnya berapa puluh, Masya Allah. Mungkin kalau kita lihat keadaan seperti itu luar biasa menyedihkan. Dan ketika kita sedih, sebetulnya yang kita sedihkan kan diri kita sendiri ya. Ya Allah Ustadz, kenapa tuh Ustadz teh? Kita masih pengen dibimbing, kita pengen masih butuh ilmunya. Kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, yang kita tangisin tuh bukan yang meninggal. Yang kita tangisin tuh kita. Karena kita merasa ada sesuatu yang kurang dari kita, ada sesuatu yang hilang dari kita.
Itu aja yang membuat kita harus yakin bahwa ini adalah dengan Rahman Rahimnya Allah. Sehingga ketika kita yakin ini, menurut saya ini harus kuat dulu ya, pemahaman ini harus kuat dulu. Jadi apapun itu nanti, apakah kan kalau mungkin di kalangan ibu-ibu tidak terlalu berasa ya. Saya ngobrol dengan Bu Lara Fridani, beliau kan masih dosen UNJ. Jadi di UNJ itu banyak mahasiswa yang keluar tidak mampu meneruskan kuliahnya, tidak mampu membayar SPP karena tiba-tiba ayahnya meninggal, tiba-tiba ayahnya kena PHK, tidak mampu melakukan PJJ karena nggak kuat dengan biaya operasionalnya, dia mengalah untuk adiknya yang SMP, SMA, dan seterusnya. Itu banyak cerita. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak mengalami itu tidak terlalu berpengaruh lah ya, pengaruh dikit lah gitu ya. Biasanya suami proyek yang 10 sekarang cuma 3, 4 misalnya gitu. Tapi banyak orang yang kehidupannya tuh tiba-tiba jadi berubah gitu, itu banyak. Nah, kita tetap harus meyakini bahwa itu adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Apapun itu. Rempongnya kita, wah pokoknya kalau ngedengerin curhatan mama ya, saya juga kan punya sekolah itu orang tua murid, ya Allah, Masya Allah, awal-awal apalagi Bu Sufi, ternyata ya katanya stok sembako saya buat sebulan habis dalam seminggu 2 minggu, kata saya, nah lo kan, jadi SPP 500 mahal apa murah? Udah gitu, kalau anak-anak di rumah bawaannya pengen nyemil aja, saya harus bikin makanan, segala macam. Kalau capek akhirnya GrabFood mahal kan, gitu. Padahal suami saya pekerjaan, udah curhatannya tuh luar biasa. Itu yang pertama, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, dalam mendampingi anak-anak belajar, kita harus kembali kepada tujuan pendidikan. Berbicara tujuan pendidikan secara secara ideologis lah ya di dalam Al-Qur'an, maupun tujuan pendidikan dalam undang-undang positif misalnya sekarang, yang menjadi kekhawatiran banyak orang tua dengan proses belajar seperti sekarang itu adalah kekhawatiran anak saya nggak bisa mengikuti kurikulum. Kalau yang di TK, nanti anak saya ke SD gimana Bu Sufi, karena PJJ jadi nggak bisa belajar baca, nulis, dan lain sebagainya. Kalau anak yang SD, kemarin lulusan dari sekolah saya, nanti anak saya bisa ngikutin nggak ya Bu Sufi di SMP, makanya di SMP ada bahasa Inggris, pelajaran matematikanya, IPA-nya, dan lain sebagainya, itu lebih berat, gimana ya gitu. Terus yang dari SMP ke SMA juga seperti itu. Pokoknya semua kekhawatiran itu kebanyakan adalah kekhawatiran karena masalah akademis. Tadi banyak ya ibu-ibu ya yang nggak bisa ngikutin pelajaran anak-anak sekarang. Nggak bisa concern dalam ngerjain tugas. Bu, pertama yang harus kita pahami sekarang ya sebagai orang tua. Di era sekarang, saya katakan ke orang tua di SD, kemarin baru ada pertemuan orang tua kelas 6. Orang tua kelas 6 udah galau duluan. Bu Sufi, kapan ada jadwal pemantapan? Gitu kan. Ada jadwal kayak tryout dan lain sebagainya. Kata saya, aduh, kayak mau ngelamar jadi PNS aja nih, timbang mau UAS doang. Kata saya, udah masih jauh lah. Kelas 6 itu ntar SD itu yang lulusin sekolah. Tenang, saya bilang, kalau enggak anaknya bandel-bandel banget gitu, alaknya kayak gimana, ala udah pelajaran mah gampang lah, kata saya tuh gitu. Terus sekarang nggak ada UN, Bu. Yang bikin soal UAS siapa? Guru. Kaidah bikin soal itu adalah untuk mengkondisikan supaya anak itu tahu tanggung jawab, oh sekarang nih waktunya untuk belajar agak lebih serius karena ada ujian. Saya katakan ke guru-guru di sekolah saya, saya kalau bikin soal untuk ngejebak, untuk nyulit-nyulitin, jangan. Lebih baik mana coba? Kalau saya prinsipnya gini, nggak tahu lah, saya merada-rada bangor emang jadi direktur perguruan.
Kata saya bikin soal tuh kalau bisa malah udahlah 80 gampang, 10 sedang, 10% susah untuk ngasah atau untuk memberikan apa namanya stimulus. Kalaupun yang 10% itu salah KB gitu, semua kan nilainya 90 udah. Mana yang lebih menguntungkan? Anak itu bahagia gitu, nilainya 90 gitu. Atau anak itu 40, saya tapi 40 tapi emang soalnya susah. 40 tuh sebetulnya udah loh. Mana yang lebih membahagiakan anak? 90 nilainya karena soalnya gampang atau 50-40 nilainya tapi karena soalnya susah. Secara psikologis anak pasti lebih senang dikasih 90. Jadi saya bilang ke guru-guru, jangan bikin soal yang susah-susah. Jangan bikin soal yang pakai jebakan-jebakan. Udah, pokoknya mah ujian itu sebatas anak-anak tuh tahu, oh ini saya harus fokus, di sini saya harus tanggung jawab dan seterusnya. Itu aja. Jadi nggak usah khawatir apalagi SD. Tenang, sekarang mah nggak ada UN. Sekarang mah adanya AKM, walaupun AKM ternyata juga lumayan heboh ya. Saya ngikutin pelatihannya di dinas pusat itu. AKM itu, Ibu rahimakumullah, asesmen kemampuan minimal ya. Jadi nanti yang di asesmen itu kalau di SD kelas 5, di SMP kelas 2, di SMA juga kelas 2. Jadi kelas 8 sama kelas 11. Dan itu soalnya cuma 2. Numerasi dan literasi. Jadi lebih santai sebetulnya harusnya orang tua sekarang itu karena nggak ada UN. Yang lebih heboh sekarang tuh justru sekolah. Guru, kepala sekolah, manajemen itu lebih pusing sekarang itu dengan adanya AKM itu luar biasa. Jadi nggak usah kita terlalu bahkan saya ke guru-guru itu udah sekarang prioritas pertama, menyelesaikan tahun ajaran, menyelesaikan kurikulum, menyelesaikan semester. Yang prioritas itu adalah bagaimana anak itu bahagia, udah itu aja dulu. Jadi, tapi kan Bu Sufi dikejar dikejar kurikulum, dikejar materi dan lain sebagainya. Pokoknya gimana caranya supaya anak itu nggak stres. Gak banyak tugas Bu di saya. Gak banyak tugas. Udah, anak masih mau sholat 5 waktu. Anak masih mau tilawah. Akhlaknya masih bagus. Mau bantuin orang tua. Mau jagain adiknya. Tidak berkata kasar. Masih mau buang sampah ke tempatnya. Udah sip itu buat anak SD. Gimana kalau yang ABG? Gimana deh kalau yang ABG, Be? Ya, saya punya satu bujang yang SMA dan yang kuliah. Memang generasi mager dan generasi gamer. Dia mau nggak, Dek, disebut generasi gamer? Disebut generasi gamer, mau nggak gara-gara PJJ? Tahu dia. Jadi, pada tanggung jawab yang utama. Kalau saya mah, kayak tadi siapa tuh ibu yang kan soalnya banyak, proyeknya banyak, terus nanti numpuk, udah biarin Bu. Kita cuma kasih tahu konsekuensi kamu kalau nggak ngerjain itu konsekuensinya ini ya. Nanti bisa nggak naik kelas, bisa udah kasih konsekuensi aja. Kalaupun misalnya dia ternyata jadi nilainya berapa, udah biar dia hadapi. Anak-anak sekarang itu memang saya kemarin ikut seminar generasi sekarang itu. Kemungkinan, ini harus jadi perhatian kita juga, Bu. Kemungkinan anak-anak yang sekarang SD, SMP, SMA, besar kemungkinan mereka mengalami osteoporosis dini di usia 34. Kenapa? Karena mereka kurang gerak. Ya kan, diam aja, duduk aja. Itu satu, osteoporosis dini. Itu pas saya ikutan ininya, nggak kepikirkan sama kita kan? Kepikirnya sama kita gini, yang asosial, karena nanti banyak ngurung aja di dalam rumah sendirian kan gitu. Tidak peka. Pas saya dengar penjelasan, ya juga ya gitu. Saya mengalami gejala osteoporosis di usia berapa? 50-an lah ya, 52, sekarang menjelang 53, baru tuh berasa turang tuh tekah. Katanya anak-anak nanti tuh, semoga bukan anak-anak kita ya. Amin. Usia 30 tahun, usia 40 tahun, itu mereka bisa jadi sudah osteoporosis dini.
Belum lagi obesitas. Waduh, ya Allah. Kemarin pas saya anak-anak mengambil untuk munakosya, itu kan anak-anak pada ke sekolah itu kelas 6. Masya Allah. Itu ya, anak-anak ya ampun, kayak ditiupin badannya jadi pada bulat-bulat. Jadi Masya Allah. Itu memang kondisi seperti sekarang. Kondisi seperti sekarang seperti itu. Jadi Ibu rahimakumullah, mindset kita dulu tentang pendidikan ini. Mana yang utama? Apa dipikir mereka nggak stres? Stres. Bukan cuma kita yang stres tuh. Mereka juga stres. Bayangin secara teori. Anak TK itu butuh ruang bergerak itu 50 meter ya minimal. Ada nggak rumah kita 50 meter, Bu? Saya dari ujung ke ujung cuma 17 meter. Itu juga ketutup kamar, ketutup garasi. Paling bisa lari berapa meter tuh anak kita. Anak SD itu butuh ruang 100 meter. Makanya jangan aneh kalau anak-anak begitu datang ke masjid bawaannya apa? Lari. Ya kan? Kalau kita bawa ke masjid atau kita bawa ke lapang, itu mereka bawaannya lari. Itu fitrah, Bu. Dan ketika itu tidak tersalurkan, bukan berarti 100% anak kita tuh sebetulnya enjoy, mereka diam di kamar. Enggak. Sebetulnya mereka juga punya fitrah ingin bergerak, ingin keluar. Kemarin ada orang tua yang bilang ke saya gini, ya Bu Sufi difasilitasi dong, biar anak-anak itu tuh bersosialisasi, katanya. Kalau difasilitasinya di sekolah, ada aturan kan ya, ada aturan. Kemarin saya ngadain green terapi, 1 kali kena print, ketahuan pengawas. Stop! Aduh. Kata saya, Bu, nomor semua orang tua itu ada di grup. Kenapa nggak berpikir sekalian refreshing gitu ya, 5 orang janjian, orang tua, anak-anaknya janjian, kita anak-anak kita belajar bersama yuk, di mana gitu, di rumah siapa, barang 5 orang, yakin nih udah di rumah sehat dan lain sebagainya. Perlu atuh lakukan, kata saya. Iya ya Bu Sufi, kan Ibu juga refreshing, anak juga refreshing kan, kata saya. Nggak usah terlalu gimana gitu. Tujuan pendidikan dulu. Saya memang termasuk yang bukan mengabaikan masalah akademis sih Bu sebetulnya. Cuman maksud saya jangan sampai begini, jangan sampai ketika kita nge-push anak-anak di dalam masalah itu, kemudian dia punya nilai negatif terhadap yang namanya belajar, terhadap yang namanya sekolah, apalagi kalau anak itu baru SD, SMP, jalannya masih panjang. Kalau kemudian penilaian mereka tentang belajar, tentang sekolah adalah berat, menyebalkan. Kemarin ada anak yang bilang apa katanya, matematika itu Bu Sufi bikin galau tanduk 10 atau apalah gitu istilah anak-anak sekarang. Kata saya, ya Allah segitunya. Padahal saya sama teman-teman tuh omat gitu Bu aja, jangan sampai bikin soal tuh yang susah-susah. Udah belajar matematika dibikin happy aja, gimana caranya dibikin happy, suruh mereka ngitung apa kayak gitu. Nggak usah dikasih soal berlembar-lembar gitu. Jangan. Nanti kalau mereka punya pendapat yang negatif tentang belajar, tentang sekolah, sementara mereka masih panjang urusannya, bahaya menurut saya. Jadi lebih baik misalnya gini, kata saya tuh kalau anak bahagia, kan gini, kalau misal limbik otak kita kebuka nih, kalau kita punya rasa bahagia, senang, enjoy, dan lain sebagainya, itu belajar tuh akan enak. Apa aja yang dibicarakan oleh orang tua, apa aja yang dibicarakan oleh guru, itu akan enak. Jadi rasa bahagia dulu yang dibangun. Memang saya akui susah, Bu, ya. Ini gambaran kayaknya gambaran semuanya. Bangun tidur. Mulai dari buka gorden sampai tutup gorden ya Ibu ya. Nyiapin sarapan, cucian, apalagi di awal-awal pandemi, bibi diliburin. Saya juga sama, bibi diliburin karena di rumah ada yang positif. Atau dia pas begitu datang kedengeran batuk-batuk, dia 2 minggu nggak boleh masuk. Kan konsekuensinya adalah gitu kan, setrikaan numpuk, rumah, wah segala macam, tanaman nggak keurus, wah segala macam. Kitanya udah capek, udah gitu, mana? Ini soalnya
ini ngerjainnya gimana? Belum lagi yang kecil nangis, belum lagi paket, belum lagi yang pesen buku, kirimannya pesenannya nggak dikirim, wah segala macam. Luar biasa. Kuncinya kalau kondisi seperti ini, turunin standar. Turunin standar. Jadi, perfeksionisnya dikurangin dikit. Kurangin dikit. Udah lah, nggak usah disetrika lah, orang kita nggak usah kemana-mana juga ya. Dilipetin aja, masukin lemari, nanti sekalinya kita mau keluar kemana, kayak gitu yang rada-rada formal, rada-rada serius, barulah nyetrika, nggak apa-apa lah, udah turunin aja. Yang penting bersih, suci, bisa dipakai sholat, udah beres tuh urusan setrikaan ya, kagak usah dipusingin. Urusan cuci piring dan lain sebagainya, latih anak-anak nyuci sendiri. Kalau bahasa saya apa? Sedekah. Tugasnya cuci piring, sendok. Ini namanya anak-anak ya. Bekas makannya dicuci ya. Ya udah bekas makan doang. Piring sama sendok ya udah. Nggak ada yang dicuci yang lainnya kan. Sedekah. Ya sedekah tambahan. Centong nasi 1 lumayan. Panci 1 lumayan. Dan itu menurut saya akan menjadi pengalaman penting buat dia. Bisa nyuci baju, bisa nyuci piring, bisa ngepel, bisa nyiram tanaman, bisa ngasih makan kucing, bisa ngelipat baju, sekali-kali nyetrika, beresin rumah. Itu yang nggak ada di sekolah, dan itu adalah keterampilan hidup yang harus dia miliki. Kata bujang-bujang saya, ini kan harusnya pekerjaan perempuan. Terus saya suka bilang gini, nanti kalau istrinya ngelahirin, kalau istrinya pergi, kalau istrinya dinas keluar kota, segala macam. Jadi itu pelajaran. Menurut saya itu pelajaran. Jadi manfaatkan aja itu untuk belajar. Setahun ini apa yang bisa kita bangun dengan kondisi seperti sekarang? Mungkin kalau hari-hari biasa, pada subuh, paciuh kan kita. Bapaknya mau berangkat, ibunya nyiapin, anaknya nyiapin perlengkapan sekolah, sarapan, wah. Begitu pandemi, udah nggak ada yang ngejar-ngejar. Artinya udah tuh, zikir bareng tiap pagi, dibudayakan. Kalau selama nggak pandemi, kita nggak bisa begitu. Sudah pandemi, dibiasakan kulturnya, walaupun ya Allah, maka nggak akan sempurna gitu ya. Sholat, coba pengalaman sholat id bareng. Berapa ribu bapak-bapak yang tiba-tiba belajar jadi imam sholat id. Itu pelajaran. Berapa ribu anak yang tiba-tiba belajar ngisi khutbah sholat id. Itu pelajaran. Jadi nggak usah, maksud saya gini, mindset kita tentang pendidikan, tentang belajar itu, nggak melulu soal kurikulum akademik. Sekarang itu, Ibu rahimakumullah nih, kita harus udah mulai melatih ya, harus udah mulai melatih keterampilan HOTS. Sekarang tuh jadi mindset banget. High order thinking skill. Jadi anak itu dilatih untuk berpikir dengan cara berpikir yang agak gitu. Di kurikulum sekarang itu, Mas Menteri itu di satu sisi lah, di aspek ini tuh bolehlah diacungin jempol, walaupun pada tataran aplikasi ini nggak bisa diaplikasikan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi sekarang tuh anak-anak tuh diminta untuk mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu. Dan itu hanya mungkin dilakukan ketika anak-anak itu terbiasa dengan kecerdasan literasi. Kecerdasan literasi itu bukan cuma baca loh ya. Kecerdasan literasi itu salah satunya adalah dengan ngomong. Ketika anak dilibatkan dengan sebuah masalah, diajak berpikir gimana untuk memecahkan masalahnya, gimana perasaannya, gimana menurut kamu kalau kamu punya tugas ini, mau ngerjainnya kapan, dilatih konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan, kira-kira konsekuensinya apa, dia dikasih tahu. Itu adalah belajar. Sekarang tuh kan nanti AKM itu cuma 2, Bu. Literasi dan numerasi. Kalau numerasi mungkin
oke lah, kemampuan matematis ya, dan saya lihat matematikanya juga bukan matematika yang cuman ngitung numerik. Kemampuan untuk menganalisis numerasi itu yang lebih diutamakan. Lalu kemampuan literasi. Tadi saya ikut pelatihan yang cara pembuatan soal dengan model AKM sekarang. Kalau teman-teman di sekolah alam mungkin sudah biasa ya dengan proyek-proyek seperti itu adalah skill yang harus dilatih oleh anak-anak, oleh kita kepada anak-anak. Dan itu setelah saya ikutin pelatihan literasi dan sebagainya, itu yang paling efektif dalam melatih kecerdasan literasi itu adalah ngobrol, bicara. Kan anak-anak kita tuh agak terbatas ya dalam mengekspresikan bahasa. Jadi latihan misalnya ambil sapu. Kakak coba sebutkan 10 kata tentang sapu. Terus gitu. Itu yang biasa tuh. Udah itu belajar. Itu belajar banget. Suruh dia kalau di sekolah saya sekarang tuh kemarin kelas 6 keluar itu mereka biasanya kan kalau keluar itu ada buku kenang-kenangan gitu ya. Buku kenang-kenangan itu berupa foto-foto anak-anak gitu kan. Kalau anak saya dulu di sebuah SDIT lah. Buat buku akhir tahun gitu ke kebun raya, yang ini temanya olahraga, yang ini temanya memasak, yang ini temanya fotografi segala macam, terus dibikin buku cantik mahal gitu kan. Kalau di sekolah saya enggak, anak-anak suruh dibikin karya terus dibukukan. Jadi mereka keluar, mereka punya satu buku antologi karyanya. Nah itu salah satu yang kesulitan buat mereka itu adalah menyusun kata. Karena kita tidak terbiasa bertutur, tidak biasa mengungkapkan dengan kata-kata. Nah kesempatan sekarang ketika anak-anak kita banyak di rumah dengan kita, kesempatan untuk banyak berinteraksi, banyak ngobrol, banyak bercerita, terutama untuk anak-anak yang di bawah Bu ya, anak-anak TK, SD, itu kesempatan banget Bu. Untuk dilatih literasi dan numerasi itu kesempatan banget. Saya punya ponakan nggak mau belajar matematika. Ibunya itu jual online tas-tas gitu lah. Udah nggak mau belajar matematika, mas suruh aja belajar ngitung. Tas yang ini harganya berapa? Benar tuh dipraktekin, Bu. Tas ini harganya berapa tuh? Akhirnya dia bisa ngitung yang ternyata yang dikirim ke harga anak SD kelas berapa ya sih? Kelas 3 apa kelas 4 gitu. Dihitung sampai dia. Tas yang ini bayarannya harusnya jumlahnya segini. Bukan kerjaan emaknya sih, cuman disuruh aja terlibat sama emaknya karena ngelihat emaknya rempong gitu. Udah saya bilang suruh aja belajar dia. Melatih ada berapa, yang hijau ada berapa, kumpulin yang hijau, yang merah kumpulin yang merah. Sok dikalikan, ditambahin, dijumlahin segala macam. Akhirnya dia bener Bi, ternyata dia akhirnya seneng, merasa terlibat dengan pekerjaan ibunya, dan aku asik, aku nggak belajar. Tapi sesungguhnya dia sedang belajar ngitung, bahkan tinggal tinggi lagi untuk usia sekolahnya dia. Berapa kali sekian yang tas, walaupun dia pakai kalkulator, dia ngitung segala macam, itu belajar. Rasa bahagia dia ketika menikmati pelajaran itu jauh lebih penting dibandingkan dia bisa atau tidak mengerjakan mengerjakan soal matematika. Waalaikumsalam. Sebentar Bu ya, iklan. Iklan dulu, Bu Sufinya ada tamu. Nanti disiapkan pertanyaan ya, ibu-ibu sekalian. 14:10 atau 14:15 kita masuk ke sesi pertanyaan. Boleh di kolom chat mulai ditulis atau mau raise hand nanti boleh. Nah, itu yang kedua, Bu. Mana kalau untuk anak-anak yang remaja, tanamkan mereka tanggung jawab. Tanaman mereka yang tanggung jawab. Yang harus sering kita tanamkan, walaupun mungkin anak itu nggak bisa menjawab saat itu. Kita harus mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan hari ini, kalau udah SMA, kuliah, itu udah bukan main-main. Karena apa yang dia lakukan hari ini akan sangat menentukan, walaupun tidak 100% ya, tidak 100% menentukan.
tidak 100% menentukan hidup dia di depan seperti apa. Anak saya misalnya yang kelas 12, sekarang ada kelas 12, masih galau, tadinya pengen ke Madinah, tapi galau nggak jadi, mau banting setir aja. Mau banting setirnya kemana, itu ya diajak ngobrol aja, supaya nanti dia sendiri yang merumuskan, kalau ternyata dia mau seperti itu, oke, mau ke jurusan ini, ada kamu tidak punya kemampuan asalnya, berarti kamu harus seperti apa, Nah, ini dia sendiri aja yang memutuskan seperti itu. Jadi kalau dengan yang besar lebih diajak berbicara supaya dia bisa bertanggung jawab. Kalaupun dia tidak bisa menemukannya hari itu, kelak nanti dia akan menemukan apa yang buah dari apa yang dia lakukan hari ini, itu juga adalah pelajaran. Bisa jadi mungkin ya kita tuh maunya emang gitu ya. Anak-anak teh di rumah teh bangun subuh, beres sholat subuh, terus zikir, terus tilawah, habis itu beres-beres rumah, terus mandi pagi, sholat duha, belajar, terus habis itu hafalan, siangnya setoran hafalan. Cakep banget lah, indah banget tuh dunia ya kalau kayak begitu. Terus nanti malamnya bangun tahajud, segala macam, masya Allah. Itu ada Bu, orang tua yang stres gara-gara anaknya tidak seperti itu. Saya bilang, Ibu mohon maaf, kira-kira kalau mau flashback ya, ditutup yang apa biar kucingnya. Kalau kita mau flashback, kesadaran kita seperti itu. Sekarang nih, pengen tahajud, pengen ngapalin Quran, pengen banyak tilawah, itu kapan? Sekarang kan. Setelah kita mengalami perjalanan spiritual yang panjang gitu, puluhan tahun gitu. Setelah kita mengalami berbagai pengalaman-pengalaman sosial dan lain sebagainya gitu. Lalu kondisi itu kita harapkan muncul pada anak usia sekarang dengan tantangan sekarang. Tantangan anak sekarang berat loh, Bu. Dia mengamankan pandangan matanya aja tuh berat. PJJ, anak harus pegang handphone, pegang laptop. Dia nggak akan bisa menghindar dari hal-hal yang tidak seharusnya dia lihat. Walaupun dia tahu itu tidak boleh dia lihat, tapi bisa jadi lewat aja kan ke depan matanya, dan itu nggak mudah buat anak. Secara psikologis, secara ideologis itu nggak mudah buat anak. Jadi bagaimana membangun tanggung jawab kepada anak ketika kondisi seperti ini, itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Bu Cici, kita sampai jam berapa? Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan ya, kita diskusi aja mungkin ya. Boleh. Jadi itu ya ibu-ibu sekalian, yang pertama adalah soal bagaimana mindset kita terhadap takdir yang ada di dalam kehidupan kita. Tenang bahwa semua ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Sesulit apapun kita, sesedih apapun kita, segalau apapun kita, ketika kita yakin bahwa ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, tinggal kita memantaskan diri untuk mendapatkan Rahman Rahimnya Allah. Yang kedua, mindset tentang belajar itu, yuk kita turunin dulu sedikit. Bahwa belajar itu bukan semata-mata menyelesaikan sederetan kurikulum akademik. Tapi nanti gimana Bu Sufi, nilai anak saya gini-gini. Yang kena PJJ bukan cuma anak kita. Tenang aja. Kalaupun misalnya sekarang lulusan SD-nya kualitasnya menurun, yang di SMP-nya juga kan menurun, sampai juga online juga, tenang aja. Kalau istilah saya mah udahlah nggak akan masuk neraka gara-gara nilai matematikanya 7 gitu, nilai PKN-nya 6, nggak akan masuk neraka lah, udah. Yang penting mah yang pokok-pokok dulu tuh ini aman buat anak-anak kita, sehingga kita nggak terlalu stres. Baik, saya feedback yang masuk ya. Mau dibacain Bu? PR besar untuk ABG.
digital native untuk mau atau tertarik baca buku walau stimulus sudah diberikan seperti mereka memilih buku yang mereka suka, ada tips. Aduh, ini mah pertanyaan saya, Bu. Coba kita tanyakan ke anak-anak ya. Adek, gimana caranya supaya sama Adek tertarik baca buku? Gimana caranya supaya Adek tertarik untuk baca buku, nggak baca handphone aja? Pulang ke pesantren katanya. Harus pesantren ya. Pulang ke pesantren katanya. Jadi memang pertama gini, kalau yang saya rasakan ini mas saya aja ya. Mungkin karena memang sekarang itu pusat informasi ada di gadget, sehingga mau nanya apa aja ya bisa di gadget, itu bisa bisa jadi karena seperti itu. Yang kedua, habit itu kalau saya secara pribadi ya, habit itu memang belum kita bentuk secara matang. Saya sendiri lebih lebih banyak mencari tulisan, jurnal dan lain sebagainya di handphone, di laptop, karena kita bisa secara spesifik kan membukanya. Misalnya saya mau cari jurnal apa kemarin tentang ya skill itulah, yang high order thinking skill itu kayak apa sih gitu. Udah. Jadi memang kondisinya seperti itu. Yang tidak boleh dihilangkan itu adalah rasa ingin tahu, itu yang tidak boleh dihilangkan. Rasa ingin tahu, kecuali kepada Al-Quran. Mau nggak mau itu harus pegang, harus dibaca, dan harus dengan mushaf. Saya pernah disentil oleh Syekh Hanova Maulana. Suatu hari saya ingin talaki tilawah. Karena saya sedang safar waktu itu, sengaja ke Bandung, saya pegang ngeluarin handphone. Karena saya pikir mushaf yang yang saya bawa tuh terlalu berat untuk ini. Udah. Itu Ustadz langsung ini, apa itu? Kenapa Ustadz? Enggak, itu bukan mushaf. Tilawah itu dengan mushaf. Jadi kalau itu dengan mushaf, di situ ada keberkahan, di situ ada beda. Dan secara saya juga baru tahu ya, ternyata warna kuning burem di dalam kertas itu adalah warisan penelitiannya para ilmuwan muslim. Ternyata setelah dilakukan penelitian lah pada masanya, kertas warna kuning burem itu adalah warna yang paling banyak menyerap cahaya, sehingga ketika kita membaca itu mata kita tidak lelah. Kalau di gadget kan luar biasa lelah. Jadi menurut saya itu dulu, Bu. Habitnya yang harus kita bangun. Atau bisa kita tolerir. Kalaupun mereka melakukan itu di gawainya, mereka melakukannya dengan cara bertanggung jawab. Memang tidak bisa tidak bisa dipaksakan, walaupun memang mau nggak mau. Saya tetap pada beberapa hal, saya lebih nyaman membaca kitab, maksudnya membaca buku. Karena di buku itu lebih lebih bebas berekspresi. Kalau saya coretin, saya kasih panah, saya tandain, saya ini segala macam tuh lebih nyaman. Ini memang habitnya yang harus kita bangun ya, harus kita bangun. Kalau kitanya juga sedikit baca bukunya, kitanya juga karena lelah, refreshingnya lalu ke gawai, ya anak juga pasti akan seperti itu. Bagaimana caranya kita hilangkan atau mengurangi stres pada anak? Padahal anak-anak saya sudah dibebaskan di dalam rumah, tapi kenapa tetap gampang marah dan cepat emosi? Itu tadi, Bu. Kalau saya merasa, ketika anak-anak stres, jangan kan anak-anak ya, ketika stres, itu ada saluran-saluran yang nggak pecah, nggak keluar. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi memenuhi kebutuhan itu, menyalurkan kebutuhan itu kayak kita lah, emak-emak gitu ya.
ternyata kita tuh butuh ya ngobrol-ngobrol, sekedar kongko-kongko gitu, ngobrol di parkiran, jemputan, ngobrol di kantin sekolah, arisan, liko, sekedar senam. Kita tuh butuh ya sa'atan wa sa'atan gitu. Ini memang tingkat tinggi ya. Nanti kalau udah tingkat tinggi mah kata Rasulullah, rihlahnya, refreshingnya orang beriman itu sholat. Kalau kita masih butuh refreshing itu dengan mendengarkan musik, dercik air dan lain sebagainya, orang beriman itu tilawah. Oh, itu kan tingkat tinggi banget tuh ya. Itu keren banget. Jadi ketika anak-anak itu stres, pastikan ada sesuatu yang tidak tersalurkan. Nah, itu yang harus dipecahkan. Apa kira-kira yang membuat dia stres? Ngobrol, bertanya tentang perasaannya, ajak dia menggambar emotikon, ajak dia bercerita apa, itu nanti keluar. Jadi saya suka merekomendasikan ke orang tua di SD sini, coba sekali-kali jalan-jalan aja, puter-puter, nggak usah kemana-mana, jalan-jalan aja, set, gitu, ngelihat apa, kemana, gitu, nanti ketemu tempat yang lapang, udah turunin, biarkan dia lari-lari sebentar, udah, sekedar keluar, kebutuhannya untuk melepaskan keinginannya berlari, ketemu teman, dan seterusnya, nggak apa-apa. Misalnya dia pengen ketemu temennya, yuk kita bikin agar-agar nanti kita anterin ke rumah temennya siapa. Itu dia bahagia loh. Dia bahagia. Nih besok. Ya besok. Kita mau ngadain family gathering virtual. Wah, itu orang tua udah seneng banget. Nanti orang tua disuruh memperkenalkan diri, yang satu pakai lagu ini, yang satu pakai nada lagu ini, terus gitu, nanti dikocok, orang tua ini ngasih hadiah ke orang tua siapa, nanti setelah itu mereka benar-benar harus nganterin itu hadiahnya. Itu orang tua antusias banget. Senang, ternyata mereka punya ruang akhirnya gitu. Padahal mah virtual kayak WA gitu. Tapi mereka senang. Bisa ini nanti di family gathering itu ada momen di mana si orang tua ini atau keluarga ini harus menyapa dengan cara gimana kepada orang tua ini. Orang tua ini harus mengasih pertanyaan kepada, terus gitu ada interaksi. Dan itu ternyata fitrah. Fitrah untuk bersosialisasi. Maka disalurkan, Bu. Diajak ngobrol, apa yang bikin dia bahagia, kira-kira senangnya seperti apa. Dilibatkan dalam proses sehari-hari, dimintai bantuan, dihargai. Sekali-kali biarkan dia masak apa yang dia mau, terus kita makan, kita menikmati. Sekali-kali biar dia menentukan urutan pekerjaan hari ini. Memang anak-anak SD tuh kebutuhan berinteraksinya luar biasa, Bu ya. Walaupun mereka sepintas kelihatannya seneng di depan gawai, sebetulnya kalau ada alternatif yang lebih menarik dari itu, mereka akan milih itu kok. Kalau ada alternatif bisa bermain sama teman-temannya, mereka akan milih itu. Anak-anak SD itu memang kecenderungannya di situ. Kalau anak SMA, kuliah mungkin ya memang udah lebih fokus ke dirinya sendiri. Cara menanamkan sikap tanggung jawab tidak santai kepada anak-anak. Ini usia berapa Bu anaknya, Bu? SMP SMA kayaknya ya. SMP kelas 2, Bu Ika anaknya. Ada satu lagi kelas 6 ya, Mbak Ika ya? Iya, SMP. Jadi kalau secara ideologis saya sering mengatakan gini, salah satu ciri orang soleh itu adalah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 114, salah satu ciri orang yang soleh itu adalah yusari'una fil khairat, atau di Al-Anbiya 90. Iya, di Al-Anbiya 90. Adalah bersegera, yusari'una itu bersegera fil khairat, di dalam kebaikan. Dan kalau anak yang sudah besar SMP, SMA, biarkan dia menentukan deadline-nya, dia menentukan jadwalnya, kita mengawasinya, kita mengingatkannya. Kalau dia abai, kalau dia nggak mengerjakan seperti yang dia tentukan sendiri, jadi jangan dari kita. Biarkan dia menentukan, kakak ada PR apa kak? Ada project apa hari ini? Minggu ini ada project ini harus dikumpulin tanggal berapa? Kakak mau ngerjainnya kapan?
Toleransi sampai tanggal berapa? Apa yang bisa mama bantu? Apa yang bisa ayah bantu? Kira-kira bantuan ayah harus ada tanggal berapa jam setengah? Itu aja. Diikutin thread. Nanti kalau ternyata dia nggak mau melakukan itu, biarkan dia terima konsekuensi. Ya nanti dia nilai, biarkan dia terima konsekuensinya. Supaya itu menjadikan pelajaran buat dia. Karena kalau misalnya, tapi kan Bu Sufi nanti ujung-ujungnya kita yang ngerjain, kita yang salah. Ujung-ujungnya kita yang ngerjain, jangan dikerjain, udah biarin aja. Tapi misalnya dia punya project, Mama, untuk project ini tolong ya, aku minta dibelikan roti kacang kedelai, ayah tolong diprintin ini ya, oke. Kita siapkan itu, tapi dia enggak garap, udah, kita di luar tanggung jawab. Itu latihan anak-anak mandiri. Apalagi kalau anak-anak tuh maksudnya gini, anak-anak udah balik itu kan harusnya udah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Di hadapan Allah dia harus sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan hari ini itu akan dia terima konsekuensinya di masa yang akan datang. Biarkan dia menemukan pelajaran itu. Saya teringat ada seorang ayah, anaknya tuh malamnya disuruh nyiapin buku buat besok sekolah. Udah diingetin. Ternyata anaknya nggak masukin buku pelajaran untuk hari itu. Ini bukan di Kota Bogor sih, bukan di Kota Bogor. Si anak itu harus jalan kaki ke sekolah itu sekitar 1 atau 2 kilometer lah, anak SD. Itu ayahnya, ketika sampai di sekolah, ternyata ada buku yang ketinggalan. Ayahnya nggak nganterin, pas gurunya bilang, Pak ini gitu. Oh ya, biarkan dia ngambil ke rumah. Anaknya balik lagi dong, Bu. Dibawa bukunya, ayahnya ada di rumahnya. Saya bilang, si bapak tega banget ya. Kalau kita mungkin, ya udah nanti mama anterin ya, gitu. Kalau saya. Itu nanti mama anterin ya, gitu. Udah, sehingga nanti anak akan belajar, oh, gua abai juga ada yang nyelesain masalahnya, it's okay. Udah. Tapi sejak itu Bu Sufi anak saya katanya, dia prepare, dia bertanggung jawab, dan mungkin pada saat itu mungkin meren gitu ya, bapaknya teh nangis juga merennya ngelihat anaknya harus jalan bolak-balik 2 kilometer, mana anak SD kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5 gitu, harus jalan. Tapi dia bilang biar dia tahu itu tanggung jawab dia, itu konsekuensi dari kelalaian dia, padahal kita sudah mengingatkan. Nah, yang berat itu kadang-kadang kitanya kadang tuh pengen cepet selesai, pengen cepet, karena kita berpikirnya dengan pakai logika berpikir kita. Ini mah pengalaman saya lah dulu waktu punya anak masih kecil-kecil. Kalau kita mau pakein baju, kita mau pakein sepatu, kita mau berangkat sekolah dan lain sebagainya, itu kan kadang kita nggak mau ribet, Bu ya. Udah cepet sini, duduk sini, mama yang pakai cepatnya, sini, udah berangkat, udah aman. Tapi itu pelajarannya kemudian pada anak itu, oh berarti gua nyantai juga nggak akan telat ke sekolah, tenang aja. Sepatu ada yang pakein, makan ada yang nyuapin, ke sekolah ada yang nganterin gitu. Itu akan seperti itu. Biarkan dia belajar dengan berkonsekuensi. Kalau yang udah besar saya gituin aja. Nanti kalaupun toh misalnya semua tugasnya nggak dia kerjakan, kan kita udah nanya apa yang bisa mama bantu, apa yang bisa ayah bantu. Kayak itu dari saya sudah baca. Oke. Saya mau tanya berapa lama waktu yang efektif untuk balita belajar formil? Lalu bagaimana cara membangun kerjasama antara saudara yang usianya berdekatan dalam belajar karena kebetulan adik ingin selalu ikut kakak. Oh iya, ini cerita yang banyak muncul ya. Anak-anak kecil, balita itu pengen ikutan PJJ kayak kakaknya. Jadi akhirnya rebutan handphone, rebutan laptop, terus ngamuk pengen dibeliin handphone. Ada kan yang begitu ya, karena ingin dan lain sebagainya. Intinya kurang kegiatan. Jangankan yang ngelihat kakaknya lah. Cucu saya sekarang berapa tahun? 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Abinya asalnya kan ngajar di sekolah saya. Ya kita suka pipiluan. Akhirnya sekarang ikut sekolah online. Wis gaya. 2 tahun setengah ikut sekolah online. Bukan sekolah online sih sebetulnya.
emaknya dikasih modul, dikasih perangkat bermain dengan anak, dikasih jadwal, terus disuruh laporan. Hari ini meronce, itu meronce doang, dikasih ronceannya, di gitu. Ada kegiatan. Nah, yang kadang-kadang susah buat kita itu adalah menentukan kegiatan. Jadi sebetulnya kalau ada tugas dari sekolah, itu alhamdulillah sebetulnya Bu, itu udah ada orang yang mikirin untuk kegiatan anak kita. Tinggal bagaimana kita mensupportnya. Tapi kan Bu Sufi pekerjaan rumah juga, belum lagi kalau saya orang kerja dan lain sebagainya, saya bilang turunin standar. Turunin standar. Kalau misalnya biasa ibu masak 3 macam gitu misalnya, sayur yang berkuah, terus tumis-tumis, terus lauknya, ikannya, 3 macam. Udah sekarang mah 1 macam aja, tapi sayurannya ada, ikannya ada, segala macam, itu dah. Yang penting anak sehat, tetap bisa belajar, tetap bisa ibadah, beres. Turunin aja standar. Kalau saya turunin standar, Bu, setrika turunin standar, kemudian masak turunin standar, beres-beres rumah juga turunin standar. Mungkin kalau di hari-hari biasa lecir gitu ya, rapi itu, udahlah berantakan dikit, udahlah. Yang penting tetap ada habitnya, ada habit beberes, ada habit hukumah, turunin standar supaya kita nggak stres. Kalau di kondisi seperti ini kita harus tetap perfect, stres saya jamin stres. Tapi kalau anak-anak jangan lama-lama Bu. Anak balita itu N kali usianya ya. Kalau misalnya itu untuk fokus di satu di satu kegiatan itu udah keren. Kalau dia bisa fokus 10 menit, 20 menit itu udah keren. Kalau balita ya. Jadi kasih kegiatan. Kegiatan cucu saya tuh yang dia ikut sekolah online itu apa ya namanya tuh? Itu cemen-cemen sih Bu, sebetulnya cuman PR-nya tuh disuruh mencampur air lah, disuruh megang gelas ada isinya di baki, terus jalan, ibunya bikin garis dari selotip, terus si Hanin suruh pegang itu, gitu doang. Sebelumnya dia baca doa, terus nuangin air, kan untuk motorik nuangin air, berjalan doang. Sebetulnya itu sambil emaknya ngerjain sesuatu di dapur juga bisa, cuman kadang-kadang kan kita sebagai emak kagak kepikir ya. Kalau tadi di dapur kelihatannya ya kumbahanen, masak, dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam proses-proses itu bisa